Akhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Bid'ah adalah kata-kata yang cukup menyeramkan. Kata-kata bid'ah itu sebagian orang menganggapnya sebagai vonis akhirat. Artinya kalau divonis bid'ah artinya neraka. Pelakunya wajib masuk neraka. Namun tentunya saudaraku sekalian, kita harus betul-betul memahami tentang hakikat bid'ah itu. Karena bid'ah dalam agama itu sesuatu yang berbahaya. Kita harus memahami betul mengapa Islam itu melarang bid'ah. Mengapa Nabi SAW setiap khutbah Jumat mengucapkan fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sebagaimana Imam Muslim meriwayatkan, Imam Tirmidzi, Imam Abu Dawud, Imam Ahmad dan yang lainnya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam di khutbah Jumatnya mengucapkan begitu. Fa inna asdaqal hadits kitabullah. Sesungguhnya ucapan yang paling benar adalah kitabullah. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baiknya petunjuk siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Seburuk-buruknya perkara yang diada-adakan. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap yang diada-adakan itu bid'ah, kata Rasulullah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat, kata Rasulullah. Itu menunjukkan saudaraku sekalian, betapa masalah bid'ah itu bukan masalah ringan. Kenapa Islam melarang bid'ah? Kenapa para ulama juga dalam kitab-kitab mereka keras melarang bid'ah? Karena yang pertama saudaraku sekalian, bahwa bid'ah itu bisa merusak kemurnian Islam. Bid'ah itu bisa merusak kesempurnaan Islam. Islam agama yang sempurna tidak? Sempurna. Islam agama yang benar-benar murni dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, inna ad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu Islam. Allah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Karena Islam sudah sempurna, berarti Islam tidak membutuhkan tambahan apapun juga. Rasulullah sudah menyampaikan tidak, Pak? Semua yang Allah perintahkan, yang Allah wahyukan kepada Rasulullah, Rasulullah sudah sampaikan, Pak. Makanya Abu Dzar berkata, tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahaihi fil hawa illa wa dzakara fihi ilman. Rasulullah SAW meninggalkan kita dalam keadaan tidaklah ada seekor burung pun yang mengepakkan sayapnya di udara kecuali Rasulullah sudah menyebutkan ilmunya padanya. Waqal, beliau berkata, ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyina lakum. Tidak tersisa sedikit pun yang mendekatkan kalian ke surga dan menjauhkan kalian dari api neraka kecuali sudah dijelaskan kepada kalian. Jadi semua yang mendekatkan ke surga sudah dijelaskan, semua yang mendekatkan ke neraka, menjauhkan kepada neraka sudah dijelaskan. Maka orang yang berbuat bid'ah seakan-akan berkata, Pak, bahwa ada sesuatu yang belum dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Orang yang berbuat bid'ah seakan-akan berkata, Pak,
bahwasanya Islam belum sempurna. Makanya Imam Asy-Syaukani berkata, ayat ini, al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku telah sempurnakan untukmu agamamu. Ini sebagai bantahan terhadap orang-orang yang berbuat bid'ah. Kita katakan kepada mereka, apakah agama ini sudah sempurna tanpa kebid'ahanmu? Bila dia menjawab, Islam sudah sempurna tanpa bid'ah yang saya buat-buat, kata Imam Syaukani, kalau begitu buat apa kita menyibukkan diri dengan perkara yang bukan dari Islam? Kalau Islam sudah sempurna tanpa kebid'ahan kamu, kita tidak butuh sesuatu yang dimasukkan ke dalam Islam. Kalau dia berkata, wah, Islam baru sempurna dengan bid'ah yang saya buat, kata Imam Syaukani, berarti orang ini sudah mengingkari Al-Quran. Karena Islam sudah sempurna ketika Rasulullah SAW masih hidup, Pak. Akhwal Islam, orang yang berbuat bid'ah sama saja menuduh Rasulullah tidak amanah. Berkata Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, yang wafat pada tahun 169 Hijriah. Man ibtada'a fid dini bid'atan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Siapa yang membuat satu bid'ah dalam agama ini sama saja mengatakan Rasulullah sudah berkhianat. Kenapa? Li'anna Allah Ta'ala, karena Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku telah sempurnakan untukmu agamamu. Fama lam yakun yawma idzin dina lam yakunil yawma dina. Maka yang di hari ini tidak termasuk agama, di hari itu tidak termasuk agama, maka di hari ini pun tidak termasuk agama. Naam ya akhal Islam, azani Allah wa iyyakum. Karena kesempurnaan Islam itu nikmat, akhi. Kalau Islam sudah sempurna, kita tidak perlu capek-capek lagi membuat ibadah-ibadah baru, enggak. Kalau kita Islam sudah sempurna, cukup kita ittiba saja, ikuti ya. Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Tugas kalian ikuti saja. Jangan membuat-buat yang baru, jangan berbuat bid'ah, faqad kufitum. Kalian sudah dicukupi, kata beliau. Kita sudah dicukupi ya akhwal Islam. Rasulullah sudah menjelaskan semuanya. Kewajiban kita adalah berusaha untuk mengikuti jejak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya akhal Islam, azani Allah wa iyyakum. Makanya mengapa kita selalu membahas tentang bid'ah. Bukan kita mau sedikit-sedikit menghukumi bid'ah, tidak. Karena menghukumi masalah bid'ah itu memang masalah yang harus betul-betul teliti dan hati-hati. Tapi kalau suatu perkara itu perkara yang sudah jelas kebid'ahannya, maka wallahi itu bisa merusak Islam ya akhwal Islam, azani Allah. Makanya Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarhus Sunnah mengingatkan ini. Kata beliau, iyakum, hati-hati oleh kalian, wasigharil musduhdatsat, dengan bid'ah-bid'ah yang kecil-kecil. Kenapa kata beliau? Karena bid'ah-bid'ah yang besar-besar itu tadinya kecil dulu, Pak. Dianggap remeh oleh banyak manusia, dibiarkan, akhirnya jadi apa? Besar. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, akhwal Islam, azani Allah wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya akhwal Islam, ketika mengabarkan bahwa umat Islam akan berpecah belah nanti. Rasulullah mengabarkan umat Islam akan berpecah belah. Ternyata Rasulullah sudah memberikan kepada kita solusinya, akhi. Jalan keluar dari perpecahan. Rasulullah bersabda dalam hadis yang dikeluarkan Imam Abu Daud dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Apa kata Rasulullah? Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira.
Sesungguhnya siapa di antara kalian yang hidup setelahku nanti, dia akan melihat perpecahan yang banyak. Perhatikan. Rasulullah mengatakan dia akan melihat perpecahan yang banyak, Pak. Tapi Rasulullah tidak mungkin diam tanpa memberikan solusi. Rasulullah SAW sangat sayang kepada umatnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan apa? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Di saat kalian melihat perpecahan itu, kewajiban kalian, kata Rasulullah, alaikum bisunnati, pegang kuat-kuat sunnahku. Dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang tertunjuki setelahku. Addu 'alaiha bin nawajid, gigit ia dengan gigi geraham, karena memegang sunnah di saat umat Islam berpecah belah, Pak, seperti memegang bara api. Sebagai disebutkan dalam sebuah riwayat, al-mutamasik bi sunnati 'inda ikhtilafi ummati kal qabid 'alal jamr. Orang yang memegang sunnahku di saat umatku berpecah belah itu seperti memegang bara api. Makanya Rasulullah mengatakan addu 'alaiha bin nawajid, gigit oleh kalian dengan gigi geraham kalian itu. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Kata Rasulullah apa? Ketika kalian melihat perpecahan, yang kalian lakukan pegang sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin yang tertunjuki. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi oleh kalian perkara-perkara yang dibuat-buat, yang diada-adakan. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena setiap bid'ah itu sesat, kata Rasulullah. Ternyata ya akhi, di saat umat Islam berpecah belah, Rasulullah tidak berkata begini, udah kalian jangan membahas bid'ah, enggak usah bahas syirik, nanti kalian pecah belah. Udah yang penting kalian bersatu saja tanpa melihat bagaimana apakah akidahnya, bagaimana enggak. Ternyata Rasulullah tidak seperti itu. Ketika Rasulullah mengabarkan umat Islam berpecah belah, Rasulullah SAW memberikan dua solusi untuk umat Islam. Jangan mengambil yang lain. Karena yang Rasulullah sampaikan ini berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, fa innahu man ya'ish minkum fasyara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya siapa yang dihidup di antara kalian nanti akan melihat perpecahan yang banyak. Kemudian Rasulullah bersabda apa? Fa'alaikum bisunnati. Saat itulah kalian pegang sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Yang kedua apa? Jauhi bid'ah. Untuk menjauhi bid'ah berarti mau tidak mau kita berbicara tentang bid'ah, tidak Pak? Untuk bisa menjauhi bid'ah, mau tidak mau kita harus membahas apa itu bid'ah, Pak. Tapi masalahnya pembahasan di zaman sekarang ketika kita membahas ini bid'ah, ini sunnah, kita yang dianggap berpecah belah, memecah belah umat dan yang lain, bahkan disebut radikal. Saudaraku sekalian, akhwal Islam azan ya Allah. Karena akhwal Islam, agama kita tidak diletakkan pada akal pikiran. Agama kita diletakkan pada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Agama kita bukan milik ulama, bukan milik kiai, bukan milik ajengan, bukan milik siapapun. Agama kita milik Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ala lillahid dinul khalis. Ketahuilah milik Allah lah agama yang murni ini. Berarti agama Islam yang murni ini milik Allah, bukan milik siapapun, bukan. Maka tidak boleh seseorang berbicara dalam agama sebatas dengan akal pikiran dia. Tidak boleh seseorang berbicara dalam agama sebatas hawa nafsu dia. Tidak. Siapapun yang ingin berbicara tentang agama, tentang din, wajib betul-betul berdasarkan burhan dari Allah, dalil dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhwal Islam azani Allah wa ya. Makanya saudara-saudaraku sekalian, akhwal iman azani Allah, kewajiban kita akhi, hati-hati dari yang namanya kebid'ahan. Jangan anggap kita remeh yang namanya apa? Bid'ah. Sekecil apapun itu bid'ah ya akhwal Islam, itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah bersabda, innallaha hajabat taubah an kulli sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu. Sesungguhnya Allah
akan menghalangi pelaku bid'ah dari taubat sampai dia meninggalkan kebid'ahannya. Bayangkan saudaraku sekalian, sanksi yang berat. Orang yang berbuat bid'ah, kata Rasulullah SAW, itu akan dihalangi oleh Allah untuk bertaubat. Karena kenapa? Karena orang yang berbuat bid'ah itu pasti akan menganggap baik bid'ahnya, Pak. Selama dia menganggap baik bid'ah, selama itu dia tidak akan taubat. Seseorang akan taubat kapan? Kalau dia sudah melihat itu sebagai sesuatu yang buruk. Selama dia menganggap itu sesuatu yang baik, dia tidak akan mungkin apa? Taubat. Makanya ya, asar dari sebagian ulama salaf terdahulu menyebutkan bahwa perbuatan bid'ah itu lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Bid'ah itu lebih disukai oleh iblis daripada apa? Maksiat. Kenapa, Pak? Kata mereka, fa innal ma'siyah yutabu minha. Orang yang berbuat maksiat banyak yang taubat, Pak. Pelaku maksiat masih punya keyakinan itu maksiat. Antum tanya kepada pelacur, kamu tahu tidak melacur haram? Dia tahu. Antum tanya kepada perampok, antum tanya kepada orang-orang yang berbuat maksiat, hati mereka dan batin mereka mengaku itu haram. Kebanyakan begitu. Tapi antum tanya kepada orang berbuat bid'ah, apakah yang kamu lakukan itu buruk? Dia berkata, ini baik. Selama dia menganggap itu baik, dia tidak akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhwal Islam, azani Allah ya. Maka saudara-saudaraku sekalian, ikhwatal iman, orang yang beribadah kepada Allah dengan perbuatan bid'ah tidak akan diterima ibadahnya. Rasulullah SAW sabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada di atasnya perintah kami, maka ia apa? Tertolak. Nah, saudaraku sekalian. Jadi, akhi, bid'ah dalam Islam itu bahaya, akhi. Membahayakan apa tadi? Membahayakan kesempurnaan Islam. Bid'ah itu bisa merusak kemurnian Islam. Bahkan bid'ah itu menjadi pintu orang-orang kafirin untuk merusak Islam. Lihat bid'ah-bid'ah yang besar dalam Islam, Pak. Bagaimana merusak akidah Islamnya luar biasa sekali. Saya berikan contoh. Bid'ah Sufiyah. Bid'ah kaum tasawuf di antara mereka yang sudah sangat berat menganggap apa? Bahwa orang yang sudah sampai kepada derajat wali, sampai kepada derajat hakikat, maka dia tidak perlu terikat dengan syariat. Di mana dalam dunia sufi, Islam itu dibagi dua tingkatan. Tingkatan syariat dan tingkatan apa? Hakikat. Tingkatan syariat, kata mereka, masih wajib melaksanakan syariat-syariat Islam. Contoh, kita-kita yang masih sholat ini disebut tingkatan apa? Syariat. Karena tingkatan syariat wajib sholat, wajib zakat, wajib puasa, wajib melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Nanti kalau sudah sampai kepada derajat hakikat, tidak perlu terikat dengan syariat lagi. Sehingga mereka yang sudah sampai kepada derajat hakikat, enggak sholat, enggak zakat, enggak puasa. Apa kata mereka? Tingkatan kami beda dengan kalian. Ini kan subhanallah sebetulnya usaha untuk menghancurkan Islam, ya tidak? Iya. Dengan klaim katanya dia sudah sampai kepada derajat apa? Hakikat. Dia sudah bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan naudzubillah mereka punya keyakinan wahdatul wujud. Bersatunya Allah dengan makhluknya. Bahkan mereka tidak lagi bisa membedakan antara Allah dengan makhluknya, seperti Ibnu Arabi. Ibnu Arabi punya keyakinan apa? Bahwa yang kita lihat di bumi ini semuanya penjelmaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai dia mengatakan tidaklah anjing dan babi kecuali apa? Penjelmaan dari Allah Subhanahu wa taala.
Atas dasar itu mereka menganggap apa? Semua agama sama. Siapa yang menyembah babi sebetulnya menyembah Allah. Siapa yang menyembah matahari berarti sudah menyembah Allah. Rusak agama ini, Pak, oleh keyakinan yang bid'ah, yang sesat seperti itu. Coba. Khawarij punya keyakinan apa? Pelaku dosa besar kafir. Orang yang berzina kafir, orang yang mencuri kafir, orang yang berdusta kafir. Orang kafir halal darahnya tidak? Halal darahnya. Atas dasar itu apa? Membunuh pelaku dosa besar halal. Ngebom gak masalah. Akhirnya ini menjadi pintu besar untuk menghancurkan Islam. Merusak Islam. Orang Murji'ah punya keyakinan amal tidak termasuk dari iman. Bahwa maksiat tidak mempengaruhi kesempurnaan iman. Di mana orang Murji'ah punya keyakinan iman itu yang penting di hati. Sebagian lagi mengatakan iman itu cukup di lisan. Sebagian mereka mengatakan iman itu keyakinan hati dan ucapan lisan. Tapi semua sepakat, orang-orang Murji'ah mengatakan bahwa amal tidak termasuk bagian apa? Iman. Akhirnya apa kata mereka? Ya, sebagian mereka berkata, saya walaupun nggak pakai jilbab, tapi hati saya dijilbabin. Wallah ini Murji'ah ya. Saya walaupun mencuri, tapi hati saya baik loh. Wallah ini Murji'ah ya akhwal Islam. Sehingga akhirnya menurut mereka apa? Keimanan Abu Bakar dengan orang munafik sama aja. Apa ini tidak merusak Islam? Sangat merusak Islam, akhwal Islam, azani Allah wa iyyakum. Sebab bagi mereka yang namanya iman cukup di hati, selesai. Kamu mau maksiat, kamu mau berbuat maksiat, pokoknya iman kamu sempurna, udah surga. Merusak Islam tidak, Pak? Sangat merusak Islam. Keyakinan Syiah terutama Itsna Asyariyah yang punya keyakinan bahwa sahabat semua kafir kecuali beberapa orang saja. Karena mereka mengkafirkan para sahabat, mau tidak mau Al-Quran yang dibawa oleh para sahabat diragukan oleh mereka. Makanya di antara ulama Syiah ada yang menulis sebuah buku Faslul Khitab fi Tahrifi Kalamil Arbab, yang menyebutkan katanya bahwasanya yang merubah-rubah Al-Quran itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka menganggap Al-Quran yang ada di kita nih bukan Al-Quran yang asli lagi. Rusak ke Islam, Pak, seperti itu. Kalau Al-Qurannya ditikam, para sahabatnya ditikam, berarti riwayat-riwayat yang dibawakan oleh para sahabat diragukan tidak, Pak? Diragukan. Maka mereka kemudian bikin lagi keyakinan bahwa imam kami maksum, nggak mungkin salah. Maka ucapan imam mereka sama dengan ucapan Nabi yang tidak mungkin salah. Akhirnya mereka mempermainkan din dengan alasan ini imam kami. Berapa banyak akidah yang dihancur dan dirusakkan oleh akidah seperti ini, akhwat Islam azan. Qadariyah mengatakan takdir nggak ada. Segala sesuatu belum ditakdirkan sama Allah. Allah tidak tahu apa yang akan kita lakukan besok. Akhirnya apa? Mereka mengatakan rukun iman hanya 5, enggak 6. Mereka menolak rukun iman yang ke-6, yaitu beriman kepada apa? Takdir. Sehingga akhirnya apa? Menurut mereka bahwasanya takdir, kalau kita menetapkan takdir sama saja mengatakan Allah tidak adil, katanya. Akhirnya dia merusak akal Islam azani Allah, keyakinan yang sudah diyakini oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Mu'tazilah punya keyakinan apa, Pak? Akal lebih tinggi dari apa? Dalil. Setiap dalil yang tidak sesuai dengan akal tolak. Bayangkan Bapak sekalian, kalau akal jadikan acuan dalam beragama, akal siapa yang jadi patokan coba? Karena setiap akal pasti akan berbeda-beda pendapatnya, ya tidak?
Akhirnya setiap dalil yang nggak sesuai dengan akal tolak dengan alasan nggak masuk di akal. Merusak Islam tidak, Pak? Wallahi merusak Islam, sangat merusak Islam. Maka dari itulah ya akhul Islam, ya hal-hal seperti ini, bid'ah seperti ini Pak, sangat berbahaya terhadap Islam. Makanya kenapa para ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, demikian pula para ulama yang banyak, sangat keras bantahan mereka terhadap pemikiran-pemikiran seperti itu. Rasulullah SAW ketika menyebutkan orang Khawarij, Rasulullah ketika menyebutkan tentang Khawarij, bagaimana kerasnya Rasulullah terhadap mereka. Padahal di zaman Rasulullah Khawarij belum muncul, tapi Rasulullah sudah mengabarkan akan munculnya Khawarij. Apa kata Rasulullah? Kilabun nar, mereka anjingnya neraka. Rasul juga bersabda, ya, dalam hadis yang riwayat Muslim, syarru qatla tahta adimis sama wa khairu qatilin qatalu. Seburuk-buruknya yang dibunuh adalah orang Khawarij, dan sebaik-baiknya orang yang terbunuh adalah yang dibunuh oleh orang Khawarij. Kenapa Rasulullah begitu keras, Pak, kepada keyakinan-keyakinan yang bid'ah? Karena ini bisa merusak Islam. Rasulullah bersabda tentang orang Qadariyah. Apa kata Rasulullah? Al-Qadariyatu majusu hadhil ummah. Qadariyah itu majusinya umat Islam. Karena majusi punya keyakinan yang menciptakan kebaikan itu cahaya, dan yang menciptakan keburukan itu kegelapan. Qadariyah mengatakan yang menciptakan kebaikan Allah, sedangkan yang menciptakan keburukan manusia sendiri. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul iman, azani Allah. Maka dari itulah saudara-saudara sekalian, jangan kita anggap remeh masalah bid'ah, ya. Para ulama semuanya sepakat tidak boleh kita duduk di majelis ahli bid'ah. Para ulama sepakat tidak boleh belajar kepada seorang ustadz, seorang kiai yang sudah jelas-jelas pemikiran dan keyakinannya bid'ah. Kenapa? Karena itu bisa merusak agama kita, merusak keimanan kita, akidah kita. Maka ya akhul iman, azani Allah wa iyyakum. Ini akhi, ya, sekilas info tentang bid'ah, agar kita sadar bahwa bid'ah itu bahaya dalam Islam, agar kita sadar untuk kita benar-benar lari dari bid'ah. Namun tentunya jangan kita juga orang yang sangat mudah memvonis dikit-dikit bid'ah. Ini pun juga bahaya. Karena untuk mencap itu bid'ah atau bukan harus sesuai dengan apa? Ya, batasan-batasan yang sudah dijelaskan oleh para ulama. Makanya Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi dalam kitab beliau Ilmu Usulul Bid'ah mengatakan, yang boleh menghukumi seseorang itu yang boleh menghukumi suatu perbuatan itu bid'ah atau bukan adalah yang terpenuhi dua syarat. Siapa dia? Yang pertama, dia betul-betul menguasai sunnah Rasulullah SAW, menguasai Al-Quran dan hadis. Betul-betul dia menguasai sunnah Nabi SAW. Supaya apa? Supaya dia tidak menganggap bid'ah padahal ternyata ada hadisnya dari Nabi SAW. Pernah di zaman sahabat, Pak, ya, ada seorang sahabat meninggal dunia, kalau tidak salah Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu istri-istri Nabi SAW minta supaya jenazahnya Sa'ad dimasukkan ke masjid supaya mereka bisa mensolatkan jenazah sahabat tersebut. Rupanya sebagian sahabat mengingkari dan mengatakan, apa ini bid'ah? Karena memang di zaman Rasulullah solat jenazah itu Rasulullah lakukan tuh bukan di dalam masjid seringnya. Rasulullah SAW melakukan sholat jenazah itu di tempat sholat di samping masjid yang terbuka. Sehingga sebagian sahabat menganggap mensolatkan jenazah di dalam masjid itu bid'ah, dan mengingkari Aisyah yang minta supaya jenazah dimasukkan ke masjid supaya mereka bisa sholat
jenazah di mana? Di masjid. Apa kata Aisyah? Betapa cepatnya orang-orang menghukumi ini bid'ah. Padahal dulu di zaman Rasulullah 2 anak baydha tidaklah Rasulullah sholatkan kecuali di dalam masjid. Lihat akhi, kalau itu di zaman sahabat saja mereka mengira itu bid'ah, padahal ternyata ada dasarnya dari Rasulullah SAW. Bagaimana dengan kita? Ada seorang ikhwan mengatakan, Ustaz, saya kok melihat fenomena di zaman sekarang bagi-bagi makanan untuk jemaah sholat Jumat. Kan yang namanya sodaqah mengkhususkan di hari Jumat itu kan nggak ada dalilnya. Kita katakan, ya akhi, kata-kata antum nggak ada dalilnya dari mana? Emang antum sudah belajar, sudah mengetahui Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, sudah dibaca semua sama antum? Ya setahu saya sih Ustadz. Setahu ente setingkat siapa? Ibnu Taimiyah. Apa antum tahu dalam Sahih Bukhari disebutkan dari hadis Anas? Anas berkata, kami sangat mengharapkan hari Jumat. Ketika ditanya, kenapa ya Anas? Karena ada seorang wanita selalu masak buat kami kalau di hari Jumat. Maka ketika kami setelah selesai sholat Jumat, kami langsung pergi ke rumah wanita tersebut untuk memakan hidangan yang sudah disiapkan oleh dia. Ternyata wanita ini Pak menyiapkan hidangan khusus untuk para orang yang ikut sholat Jumat. Bagaimana dengan hadis ini? Antum sudah pernah baca belum? Baru dengar Ustaz. Ente baru dengar, udah berani menganggap dan memvonis itu bid'ah. Ini kan bahaya saudaraku sekalian. Maka kata Syekh Ali Hasan, orang yang ingin memvonis sesuatu itu bid'ah atau bukan, syarat yang pertama dia harus betul-betul pengetahuannya luas tentang hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Syarat yang kedua, an yakuna mulimman bi ilmi usulil bid'ah. Dia betul-betul menguasai bagaimana ilmu untuk memvonis sesuatu itu bid'ah. Bagaimana kaidah-kaidahnya, ini penting saudaraku sekalian. Wallahi Pak, saya merasa heran ada sebagian orang mengatakan membaca Al-Fatihah di belakang imam bid'ah. Saya bingung, saya bilang ke dia, siapa ulama yang mendahului Anda? Para ulama di zaman dahulu berbeda pendapat tentang hukum membaca Al-Fatihah di belakang imam. Imam Syafi'i mengatakan sunnah, sebagian yang lain mengatakan apa? Tidak sunnah. Imam Ahmad memberikan perincian, kalau sholat jahriyah diam, kalau sirriyah baca. Tapi tidak ada satupun di antara mereka mengatakan bahwa itu bid'ah. Lalu siapa pendahulu Anda? Anda tidak punya pendahulu, tahu-tahu Anda mengatakan bid'ah. Syekh Albani rahimahullah pernah ditanya oleh Syekh Masyhur Hasan Salman. Syekh Masyhur waktu itu membahas tentang permasalahan hukum jamaah kedua. Jadi setelah jamaah pertama selesai, boleh tidak bikin jamaah yang kedua. Syekh Masyhur setelah membahas hadis-hadisnya, kemudian membantah pendapat-pendapat yang mengatakan itu boleh, beliau berkesimpulan bahwa jamaah kedua hukumnya haram. Kemudian Syekh Masyhur bertanya kepada Syekh Albani, Syekh, kenapa engkau hanya mengatakan makruh padahal hadis dan dalilnya jelas menunjukkan kepada haram? Apa kata Syekh Albani, Pak? Saya belum punya salafnya. Laisa li salafun fi hada. Saya belum punya salaf. Jadi saya enggak berani mengatakan itu haram. Itu waroknya para ulama, Pak. Sementara kita udah berani mengatakan apa? Enggak boleh. Salaf ente siapa? Ya menurut saya. Ente siapa? Widih. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, kita terhadap dalam masalah bid'ah jangan berlebihan gulu
tapi juga jangan meremehkan. Kita tengah-tengah. Kalau memang itu jelas bid'ah, ya, apalagi disepakati oleh para ulama akan kebid'ahannya, kita tidak boleh meremehkan. Tapi kalau ternyata tidak ada satupun ulama mengatakan itu bid'ah, jangan berani-berani mengatakan itu apa? Bid'ah. Kalau ternyata masih diikhtilafkan oleh para ulama, apakah itu sudah sampai bid'ah atau belum? Maka di saat itu kita hanya merojihkan tanpa kita menyesatkan yang lainnya. Akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Apa itu bid'ah? Ini pembahasan yang dulu pernah saya bahas. Iya. Secara ringan saja, bahwa bid'ah secara bahasa adalah segala sesuatu yang baru muncul, yang sebelumnya tidak ada. Ingat, bid'ah secara bahasa artinya sesuatu yang baru muncul yang sebelumnya tidak ada. Ingat, ini secara bahasa ya. Maka sesuatu yang baru muncul yang sebelumnya tidak ada disebut bid'ah secara bahasa. Ingat. Maka atas dasar itu HP bid'ah, Pak. Kalau ada yang bertanya HP bid'ah enggak? Iya bid'ah, tapi secara bahasa. Kacamata bid'ah tidak? Iya secara bahasa. Mobil bid'ah tidak? Iya secara bahasa. Pesawat bid'ah tidak? Iya secara bahasa. Tapi apakah secara istilah bid'ah? Belum tentu. Bedakan makna bid'ah secara bahasa dengan makna bid'ah secara apa? Syariat. Adapun secara istilah syariat, Imam Syatibi berkata, mendefinisikan apa itu bid'ah? Ibaratun an tariqatin fid dini mukhtara'ah tudahi syar'iyyah yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbud lillahi subhanahu. Ungkapan tentang tata cara dalam agama yang dibuat-buat. Perhatikan definisi ini. Ungkapan tentang tata cara dalam agama. Berarti bid'ah itu khusus dalam masalah agama. Masalah dunia pada asalnya halal, boleh, enggak masalah. Kenapa? Karena Allah sendiri yang mengatakan demikian dalam surat Al-Baqarah. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kamu yang ada di muka bumi ini semuanya buat kamu. Sehingga para ulama usul fikih mengambil kaidah dari hadis dari ayat tadi, bahwa pada asalnya yang berhubungan dengan dunia halal dan suci, boleh, nggak apa-apa. Akhi, ingat masalah bid'ah secara istilah syariat itu khusus dalam masalah agama. Ingat. Kenapa? Karena agama milik siapa? Milik Allah. Agama milik Allah, Pak. Karena agama milik Allah, berarti yang berhak membuat syariat dalam agama siapa? Allah. Maka tidak boleh kita membuat syariat sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah dalam agama ini. Maka dari itulah kalau kita katakan HP bid'ah, betul secara bahasa, tapi secara istilah syariat bid'ah tidak? Tidak. Loh kok bisa gitu? Karena dalam masalah dunia pada asalnya apa? Halal, boleh, silahkan. Ini masalah dunia. Ya. Beda dengan masalah ibadah, beda dengan masalah agama. Masalah ibadah, masalah agama pada asalnya apa? Haram. Sampai ada apa? Dalil yang memerintahkan. Saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka ya akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Nah inilah saudaraku, ya, saya tidak ingin berlama-lama karena sudah malam. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Saya hanya ingin mengingatkan akhi bahwa masalah bid'ah itu bukan masalah apa? Sepele. Hati-hatilah jangan sampai kita berbuat bid'ah dalam agama ini. Jangan sampai kita di dalam zikir kita ternyata tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Dalam sholat kita, dalam zakat kita, dalam puasa kita, dalam ibadah kita kepada Allah, jangan sampai
dicampuri oleh kebid'ahan. Akhwal Islam azan ya Allah. Demi Allah, nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba setelah Islam adalah nikmat sunnah. Nikmat terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba setelah Islam adalah nikmat apa? Sunnah. Makanya Imam Ahmad mengatakan ketika ada seseorang berkata, Alhamdulillahi ala nikmatil Islam, segala puji bagi Allah atas nikmat Islam. Kata Imam Ahmad, was sunnah. Dan apa? Dan sunnah. Mari kita gali tentang sunnah. Dan kita berusaha untuk jauhi berbagai macam apa? Bid'ah. Ajarkan kepada teman-teman kita, kepada saudara kita tentang bahaya bid'ah. Saudaraku sekalian, semoga yang saya sampaikan bermanfaat.